Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Erlin Nurhidayati, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Tasikmalaya, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, setelah mempelajari modul 1.2, saya memahami bahwa nilai-nilai yang harus ada dalam diri seorang guru penggerak adalah: yang pertama, berpihak pada murid; kedua, mandiri; selanjutnya, inovatif; keempat, kolaboratif; dan terakhir adalah reflektif. Selain itu, saya pun mempelajari bahwa peran guru penggerak ada 5. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran, yang kedua, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi. Sesuai dengan rencana yang telah saya rumuskan pada koneksi antar materi modul 1.2, beberapa kegiatan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang sudah saya lakukan dalam aksi nyata diantaranya adalah: pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara mengenal karakteristik murid dengan baik agar dapat mengetahui kebutuhan mereka. Kemudian, saya merancang model pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya, saya mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka dengan menerapkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Saya pun menuntun murid sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, sebagai seorang guru yang mandiri, saya selalu berupaya semaksimal mungkin untuk tidak tergantung kepada orang lain, namun berusaha terus belajar agar dapat mandiri. Di antaranya adalah dengan selalu berusaha menyusun perangkat pembelajaran sendiri. Kemudian, saya pun membuat berbagai media pembelajaran berbasis video yang saya unggah di channel YouTube yang saya kembangkan sendiri. Kemudian, melakukan perubahan-perubahan kecil yang dapat saya lakukan sendiri dari mulai saat ini. Sebagai seorang guru yang memiliki nilai inovatif, saya melakukan pertama, implementasi teknologi atau TIPEK dalam pembelajaran sehingga dapat menyesuaikan dengan kodrat zaman murid, yaitu era 4.0 atau bahkan 5.0. Di antaranya dengan menggunakan cuplikan film sebagai bahan ajar, kemudian menggunakan aplikasi Kahoot dalam kuis dan Mentimeter dalam melakukan refleksi pembelajaran. Selain itu, saya juga selalu berusaha membuat berbagai media pembelajaran inovatif berbasis video yang saya unggah di channel YouTube yang saya kembangkan sendiri. Saya pun selalu berusaha mengajak murid-murid untuk kreatif dan inovatif, di antaranya dengan mengapresiasi karya mereka dalam mengerjakan tugas dengan mengunggahnya di channel YouTube yang saya kembangkan sendiri. Selain itu, sebagai seorang guru, saya pun selalu berusaha untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi. Kegiatan penguatan kolaborasi yang sudah saya lakukan adalah: pertama, bekerja sama dengan rekan sejawat dalam mengembangkan bahan ajar dan materi pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, memfasilitasi murid-murid untuk berkolaborasi dan mengoptimalkan pembelajaran model cooperative learning. Yang ketiga, menggandeng orang tua murid untuk melakukan parenting agar dapat menyelaraskan pola asuh di rumah dengan di sekolah. Selain itu, saya pun berkolaborasi dengan guru-guru yang lain dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk penguatan karakter murid menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Untuk menguatkan nilai reflektif yang ada di dalam diri saya, setiap selesai pembelajaran, bersama-sama dengan murid, saya melakukan kegiatan refleksi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aktivitas pembelajaran, serta meminta masukan dari murid-murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan berbagai moda. Bapak Ibu guru hebat,
Selain kegiatan-kegiatan yang menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya pun melakukan aksi nyata yang berkaitan dengan peran saya sebagai guru penggerak. Untuk mewujudkan kepemimpinan murid, saya turut berpartisipasi dalam membimbing murid. Di antaranya adalah dalam melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun SMA Negeri 1 Tasikmalaya ke-66. Kemudian, di dalam rangkaian kegiatan pemilihan Ketua OSIS dan Ketua Perwakilan Kelas atau PK SMA Negeri 1 Tasikmalaya tahun 2022. Selain itu, dalam kegiatan ekstrakurikuler Esperanto Desatas atau IDS yang saya bina. Setelah melakukan aksi nyata, saya melakukan refleksi terhadap apa yang telah saya lakukan, di antaranya dengan merenungkan apa yang saya rasakan selama proses, kemudian apa ide atau gagasan yang timbul selama saya melakukan aksi nyata, kemudian pembelajaran apa yang dapat diambil, dan dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan dari aksi nyata. Saya awali dengan mengungkapkan perasaan saya selama melakukan aksi nyata. Yang pertama, saya merasa senang dan bersyukur dapat menerapkan ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Selain itu, saya merasa bangga menjadi bagian dari perubahan dalam mewujudkan ekosistem belajar yang menyenangkan. Selain itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab untuk terus berusaha melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun ide atau gagasan yang timbul selama saya melakukan aksi nyata adalah: pertama, saya ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah saya lakukan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kedua, saya ingin lebih banyak mempelajari berbagai platform yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian, saya pun ingin lebih banyak berbagi dan mengajak rekan sejawat untuk melakukan hal yang sama. Bapak Ibu guru hebat, setelah melakukan aksi nyata, saya pun merenungkan tentang pembelajaran apa yang dapat diambil dari aksi tersebut. Saya memperhatikan murid-murid tampak lebih aktif dan bahagia dalam pembelajaran yang menerapkan penggunaan teknologi atau TIPEK karena sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kemudian, saya pun melihat bahwa murid-murid tampak antusias selama pembelajaran berlangsung. Juga mereka penasaran dengan model pembelajaran apa yang akan saya terapkan di pertemuan berikutnya. Adapun dampak atau perubahan positif yang saya rasakan dari aksi nyata yang telah saya lakukan adalah saya merasakan peningkatan kompetensi diri dalam mengelola pembelajaran berbasis implementasi teknologi. Kemudian, saya pun menyadari adanya perubahan atmosfer pendidikan melalui pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Selain itu, dampak yang paling nyata adalah murid-murid tampak bahagia dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikian penyampaian aksi nyata modul 1.2 yang telah saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.